Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya mulai ceramah ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rohaidah selaku guru Quran hadis kita, yang saya sayangi dan saya banggakan, teman-teman saya kelas 12 MIA yang Allah berikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan sehingga kita hadir di ruangan ini meskipun cucian di rumah menggunung seperti gunung Uhud. Tetapi insya Allah Allah berikan kita rahmat yang hadir pada hari ini di ruangan ini. Selamat Adil. Tidak lupa juga salawat berserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah yang saya ketik jam 9 malam ini, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan kita, cara mengubah dosa menjadi pahala. Kalau Siti Purwanti punya tutorial cara mengubah insecure menjadi bersyukur. Tapi saya di sini akan memberikan teman-teman semua cara tutorial cara mengubah dosa menjadi pahala. Teman-temanku yang berbahagia. Dosa dan pahala ini adalah dua hal yang bertolak belakang. Seperti air dan minyak tidak dapat disatukan dan tidak dapat dicampurkan. Tetapi bagaimana cara kita mengubah dosa ini menjadi sebuah pahala? Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita men-top up pahala kita? Oh, bahasa sosial medianya itu top up gitu kan? Top up pahala kita. Bagaimana caranya? Ada satu cara yang dari zaman dahulu sudah diterapkan, tetapi tidak semua orang bisa melakukan. Caranya mudah diingat, mudah kita ucapkan lewat lisan, tapi nggak semua orang bisa melakukannya. Apa itu? Cukup satu kata saja teman-teman, yaitu bertaubat. Betul kan teman-teman? Mudah diucapkan, mudah diingat, tetapi tidak semua orang diberi Allah hikmah untuk melaksanakan taubat. Karena Allah belum kasih hikmahnya kepada kita, atau mungkin Allah nggak mau kita taubat, gitu kan? Teman-teman yang berbahagia, manusia itu ibaratkan motor, harus tiap bulan berapa bulan sekali itu harus diservis. Mungkin olinya yang habis, atau kampas remnya habis, atau bensinnya yang habis, atau bannya bocor, atau motornya rusak, atau motor rusak, atau motornya kotor. Tuh, motor kotor kalau mau pergi malam itu kan harus bersih kan? Mau jalan-jalan kan, harus bersih, harus kinclong. Sama kayak hati kita ini perlu juga diservis teman-teman. Harus perlu diservis secara berkala. Servisnya bagaimana? Yaitu tadi dengan bertobat. Nah, dengan bertobat kita cuci hati kita untuk menjadi bersih, jadi kinclong. Kalau misalnya hati kita udah bersih, pasti kita kalau misalnya hati kita ini kena dosa, kena kotoran, pasti kita ingin cepat-cepat tuh mau bersihkannya lagi, mau jadi kinclong lagi. Tuh kalau orang udah terbiasa tobat tuh. Tapi kalau orang nggak tobat, hati itu sampai jadi kerak pun di dalam hati itu nggak akan dibersihkannya ya. Nauzubillah min dzalik. Teman-temanku yang berbahagia, Allah itu sangat suka orang yang bertobat. Resapi kata-kata teman-teman, Allah itu suka banget dengan orang yang bertobat. Selama proses kita bertobat, Allah itu share tuh ke grup-grup WA tuh, ke grup-grup ahli surga tuh, di share tuh ke status WA, bahasa sosial medianya kan, di share tuh ke malaikat. Ya malaikat, lihat tuh, hambaku sedang bertobat, lihat dia masih mengingat kepadaku, masih bertobat. Lihat kata-kata teman-teman, kita udah buat dosa, udah salah sama Allah banyak, tapi Allah masih manggil kita hamba. Coba kalau kita punya salah sama seseorang, misal sebulan, saya punya salah sama sebulan nih, bro, maaf dong, salah yang kemarin, apa kata sebulan? Maaf. Setelah yang kau buat kemarin kau katakan maaf, tidak bisa ya, kata sebulan. Tapi Allah, lihatlah baiknya Allah. Resapi teman-teman, baiknya Allah masih manggil kita hamba. Kalau kita buat dosa di mana Allah? Apakah Allah marah? Enggak. Nih malaikat nih cepu ini ke Allah nih. Ya Allah, lihat tuh hambamu sedang berbuat dosa. Apa kata Allah? Enggak apa-apa malaikat.
mungkin besok dia bakalan tobat, buat lagi dosa besoknya, malaikat ngadu lagi. Apa kata Allah? Gak apa-apa, mungkin besok, mungkin seminggu, mungkin setahun, mungkin 5 tahun lagi bakalan tobat. Allah itu nungguin tobat hambanya. Allah tuh nungguin kita tobat itu. Tapi saking husnuzannya Allah tuh, Allah kan misalnya masa depan nih, tapi Allah masih nunggu kita tobat, masih husnuzan sama kita. Gitu. Tapi kebalikan dengan kita seuzon sama Allah. Diberikan cobaan dikit, ya Allah, kenapa Engkau berikan cobaan sebesar ini kepadaku, padahal Dia lebih layak menerima cobaan. Bagaimana adab kita dengan Allah? Teman-temanku yang berbahagia, Allah itu nunggu kita taubat. Sampai ada hadis riwayat Muslim dari Abu Musa radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu membentangkan rahmatnya, tapi dalam hadis ini disebutkan itu rahmatnya ya, sebagai rahmat tangannya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu membentangkan tangannya pada malam hari untuk orang yang berbuat maksiat pada siang hari. Kebalikannya, Allah membentangkan tangannya pada siang hari untuk orang yang berbuat maksiat pada malam hari. Kalau kita pikir-pikir, pada masa muda kita ini nggak lepas dari cinta, teman-teman. Betul atau betul? Betul. Dan itu adalah dosa dari zaman-zaman dahulu, memang seperti itu. Tapi saya bakalan ada salah satu doa dari Ali bin Abi Thalib kepada Fatimah Az-Zahra. Pada saat itu waktu muda dia jatuh cinta kepada Fatimah Az-Zahra. Apa doanya? Ya Allah, Engkau tahu aku ini cinta kepada salah satu hambamu. Engkau tahu aku ini cinta pada salah satu makhlukmu, ciptaanmu. Tapi jangan jadikan cintaku ini sebagai penghalang untuk aku mencium bau surga. Tapi kuatkanlah hatiku ini untuk hilangkan rasa cinta ini, bukan karena aku tidak mencintainya, justru karena aku mencintainya. Itu dari Ali bin Abi Thalib untuk Fatimah Az-Zahra, dan ditakdirkan menikah dengan Fatimah Az-Zahra. Wallah, masya Allah. Demikianlah teman-temanku yang berbahagia, salah satu masalah taubat ini, kita taubat tapi juga kita tetap mengulanginya lagi. Betul? Betul. Ulangi lagi. Bagaimana tuh? Kita tobat terus sampai kadar iman kita meningkat dan kadar dosa di hati kita menurun. Itulah teman-teman bagaimana cara mengubah dosa kita menjadi sebuah pahala. Jika Allah ridho memberikan dosa, Dia akan memberikan dosa. Jika Allah ridho, Dia akan memberikan pahala. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Jika baik datang dari Allah, jika buruk itu datang dari diri saya pribadi. Semoga Allah memberikan kita jalan yang benar. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang lurus. Duduk santai di Salatiga sambil santai melihat mentari. Sudah tahun 2023, saatnya kita muhasabah diri agar pantas diri. Demikian, saya Muhammad Arif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.